Sebentar. Oke, baik. Sudah terlihat Ustazah? Belum ya? Oh, sorry, saya salah pilih menu tadi. Maaf. Iya. Baik, Ya. alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang tiada henti kita rasakan dari setiap detik kehidupan ini. Kita senantiasa menghadirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama karena dipilihnya kita untuk mendapatkan nikmat yang spesial bagi hamba-hambanya yang spesial juga ya, yaitu nikmat iman Islam, nikmat mencintai ilmu ya, dan nikmat diberikan kesempatan serta kecondongan hati untuk hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Semoga nikmat ini merupakan tanda kebaikan bagi kita semua yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada tanda kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba kecuali manakala hamba tersebut menginginkan senantiasa kebaikan di dalam dirinya, begitu. Termasuk di hari Jumat yang barokah ini ya, kita sama-sama duduk berkumpul meskipun via online ya, secara virtual begitu, tetapi hakikatnya kita bersama-sama di sini dan insya Allah pertemuan kita merupakan pertemuan yang diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Apalagi niatannya insya Allah ini sedang juga menggali ilmu yang luar biasa, ilmu yang sifatnya bukan sekedar teori ya, tetapi justru ilmu yang kita dapat dari sosok seseorang yang memang dimuliakan di dalam Al-Quran dan abadi bahkan kemuliaannya. Kita mungkin akan berbicara tentang seseorang yang di dalam Al-Quran, di dalam bahasa Arab disebutnya Sayyidah Hajar ya, atau kita sebut dengan Siti Hajar. Kalau bahasa Indonesia sekarang kita mau sebutnya lebih akrab lagi, yaitu Bunda Hajar. Ya, jadi sosok ini kan sebenarnya adalah sosok yang sangat legendaris ya. Dan kita akan terus ingat-ingat terutama di momen-momen menjelang Idul Adha ini. Tapi jangan lupa bahwa sosok yang kita sedang ingin kenali ini adalah sosok yang hidupnya ribuan tahun lalu, begitu. Rasanya sih dekat ya kita manggilnya Bunda Hajar gitu, karena memang sedekat kita dengan Al-Quran insya Allah ya. Karena dengan kita mengenalnya lewat Al-Quran, seolah-olah Bunda Hajar itu memang tidak berjarak dengan kita ya, karena pelajaran yang dia lakukan atau amalan yang luar biasa mengandung jariah tersebut serasa begitu dekat kepada kita begitu ya. Hanya memang nanti manakala kita akan mendapatkan informasi-informasi mengenai beliau, tentunya kita akan sangat terbatas pada informasi yang memang sekiranya bisa kita jadikan sumber keterangan begitu ya. Karena tadi ya udah ribuan tahun yang lalu sumber-sumber atau referensi yang bisa kita dapat juga selain Al-Quran, tentunya Al-Quran kan memang merupakan bagi umat Islam tentunya adalah sumber rujukan utama begitu ya. Tetapi secara catatan sejarah begitu kita perlu untuk lebih bisa menghadirkannya di dalam ruang publik umum yang mungkin tidak seiman dengan kita, tentunya kita juga perlu keterangan-keterangan lainnya begitu ya, seperti itu. Baik, tetapi sekali lagi kita kembali bahwa sebagai umat Islam tentunya rujukan utama kita adalah Al-Quran, tanpa kemudian kita juga menafikan adanya sumber-sumber informasi lain, dan itu mungkin kita terima sebagai sumber informasi yang memang nanti kita akan bisa pisahkan nih mana yang itu memang sesuatu yang penting dan atau itu sekedar ya udah cukup informasi saja begitu ya, nggak usah diperdalam gitu loh, nggak usah digali-gali yang akhirnya mempersulit kita sendiri. Oke, next. Kita sedikit mengutip ya bahwa ketika ini merupakan pembahasan mengenai sosok yang diangkat oleh Al-Quran, maka kita lihat di manakah Al-Quran menyebutkan atau secara
eksplisit maupun implisit menyebutkannya begitu ya. Kita lihat di dalam surat Ibrahim ayat 37, surat ke-14 ayat 37. Ini ada satu ayat yang menjelaskan, atau di situ nanti kita lihat ada beberapa tafsir yang mengatakan bahwa ini memang keterangan terkait dengan Bunda Hajar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Ini adalah ayat Al-Qur'an yang merupakan petikan doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala manakala ada satu perintah wahyu dari Allah untuk menempatkan atau membawa keluarganya ya, di sebuah lembah ya. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku min dzurriyyati. Ya, di sini diterjemahkannya sebagian dari keturunanku karena tidak semua keturunan Nabi Ibrahim pada saat itu dibawa ke lembah ini ya. Biwadin ghairi dzar'in, yang tidak mempunyai tanam-tanaman, inda baitikal muharram, di sisi atau di dekat rumah engkau, yaitu Baitullah al-Muharram ya. Rabbana liyuqimus shalah. Tujuannya apa? Agar mereka kemudian menegakkan sholat, faj'al af'idatan minan nas. Maka untuk itu Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di kemudian hari Allah memberikan kecondongan kepada di hati-hati manusia, di seluruh umat manusia, agar memiliki keinginan untuk mengunjungi tempat tersebut. Warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Dan kemudian Nabi Ibrahim tidak cukup meminta mereka umat manusia untuk bisa mencintai tempat tersebut dan ingin selalu mengunjungi tempat tersebut, tapi Nabi Ibrahim juga mendoakan agar orang-orang yang kemudian memiliki kecondongan hati untuk datang ke sana diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya sekali lagi untuk apa? Untuk menjadi hamba Allah yang senantiasa taat dan bersyukur kepadanya. Jadi semua cerita ini ya, kita sebenarnya harus bermuara pada satu kesimpulan bahwa tujuan dan hikmah-hikmah yang bisa kita petik dari berbagai pelajaran kehidupan, baik para nabi, orang-orang soleh, para rasul ya, itu semua tujuannya adalah untuk memperkuat penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan rasa syukur yang luar biasa atas nikmat yang Dia berikan kepada kita semua. Nah, ayat ini memang tidak secara eksplisit menyebutkan Siti Hajar ya, dan memang kita tidak akan temukan Siti Hajar disebutkan secara nama di dalam Al-Qur'an. Karena memang tidak semua tokoh-tokoh atau sosok yang diangkat di dalam Al-Qur'an untuk diambil pelajarannya disebutkan di dalam namanya ya. Hanya yang beberapa saja yang memang itu pastinya ada penekanan-penekanan khusus seperti Bunda Maryam begitu ya. Kalau Bunda Maryam itu disebutkan namanya langsung, bahkan nama Maryam itu menjadi nama dari salah satu surat, selain memang beliau ayat-ayat di dalam beberapa ayat Al-Qur'an disebutkan secara eksplisit sebagai Maryam begitu. Kemudian juga Ali Imran misalnya ya, keluarga Imran, keluarga Maryam, dan keluarganya itu memang sangat-sangat spesial ya, karena nama keluarganya juga disebutkan sebagai salah satu nama surat, dan bahkan juga di dalam beberapa ayat diulang-ulang disebutkan sebagai secara eksplisit begitu. Tetapi tentunya tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Bunda Hajar dan juga kemuliaan beliau, sebagaimana juga ketika Allah mengangkat sahabat Rasulullah SAW seperti Abu Bakar ya, di dalam ayat Al-Quran yang Allah sebutkan Abu Bakar itu sebagai temannya Nabi begitu. Tapi itu semua para mufasir sepakat bahwa yang dimaksud dengan teman Nabi di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan kita tahu kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq itu sangat sangat mulia di sisi Rasulullah SAW. Artinya memang tidak selalu disebutkan namanya secara eksplisit, tapi sekali lagi tidak mengurangi kemuliaan sosok yang kita akan ambil pelajaran ini. Nah, kita lihat di sini next bahwa di dalam beberapa tafsir-tafsir ya, ini hanya saya kutip 3 saja, tapi sebenarnya banyak ya tafsir-tafsir yang menyebutkan bahwa yang menjelaskan atau menerangkan bahwa yang dimaksud wa min dzurriyyati itu adalah
anakku Ismail dan istriku Hajar gitu. Jadi maka kemudian kenapa Nabi Ibrahim menggunakan kata-kata dzurriyyati, karena jangka panjang yang sudah dilihat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kelanjutan dari perintah Allah untuk mendiami tempat tersebut adalah bahwa nantinya istrinya dan anaknya akan beranak pinak terus begitu ya, akan melahirkan keturunan-keturunan yang seperti tadi tujuan ayat tersebut adalah untuk menjadi hamba Allah yang senantiasa meninggikan kalimatnya, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam tafsir Madinah Al-Munawwarah, kemudian juga tafsir Al-Wajiz ya dari Profesor Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa ayat tersebut itu sesungguhnya aku menempatkan Ismail dan ibunya Hajar di lembah yang tidak ada timbunan di sana. Jadi para mufasir ini menafsirkan wa min dzurriyyati ini memang dari berbagai keterangan-keterangan yang mereka bisa dapatkan begitu ya. Begitu juga dari Aisyatut Tafasir, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan bahwa makna kata wa min dzurriyyati itu adalah dari keluargaku, dari sebagian keluarga yaitu Ismail alaihissalam dan ibunya Hajar ya. Jadi nama-nama tersebut, keterangan tersebut kita dapati dari para alim ulama, dari para mufassir yang memang mumpuni di bidangnya, sehingga kita bisa memastikan bahwa memang Bunda Hajar yang kita akan angkat ceritanya ini adalah sosok yang dimuliakan di dalam Al-Quran. Next, oke, kita lihat ya bagaimana sih pendapat dan pandangan tadi ya, karena kita bicara tentang sosok yang hidupnya ribuan tahun lalu, begitu. Maka ini kita akan mendapati banyak pendapat gitu ya. Seperti halnya mungkin kita juga kalau bicara tentang sosok-sosok yang mungkin masih dekat ya, baru puluhan tahun atau ratusan tahun, belum tentu juga kita bisa sepakat tentang cerita mereka ya, namanya sejarah begitu ya. Sekali lagi, makanya kemudian jangan heran kalau kemudian ada beberapa pendapat. Seperti misalnya ada yang mengatakan bahwa Siti Hajar itu atau Bunda Hajar itu adalah seorang budak perempuan, abidah gitu ya, atau seorang putri yang berasal dari Mesir, atau dia adalah putri Raja Amalek atau Raja Kan'an. Ini kira-kira lah ya, saya mengambil beberapa kesimpulan, ada beberapa pendapat lain juga, tetapi setidaknya ini yang kita bisa simpulkan begitu ya. Oke, next, jadi pandangan yang mengatakan bahwa Bunda Hajar ini adalah seorang budak perempuan, ini sangat masyhur di kalangan orang-orang Yahudi atau sebagian orang Yahudi bahkan ya mengatakan bahwa Hajar itu adalah budak perempuan. Itu di dalam kitab Ummu An-Nabi karangan Bintu Syati yang mengatakan bahwa memang ada pendapat yang menyebutkan Hajar ini adalah budak perempuan. Pokoknya dia berasal dari kalangan budak begitu ya. Nah, ini pun juga mungkin kita perlu mengkaji ulang tentang artinya budak itu ya, karena memang bahkan dulu kita tahu bahwa Nabi Yusuf alaihissalam juga pernah berstatus budak begitu, tetapi tentunya bahwa asal muasal Nabi Yusuf tidak kemudian menyebabkan kemuliaannya hilang begitu ya, seperti halnya juga Hajar. Jadi kalau orang Yahudi itu kan memang memiliki catatan kedengkian terhadap garis keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari Bunda Hajar ini begitu ya, sehingga memang pilihan mereka untuk berpendapat dia adalah budak perempuan pastinya akan lebih dipilih gitu ya, karena itu akan menyebabkan apa ya, kedengkian mereka menjadi tersalurkan begitu. Nah, tetapi bahwa memang ada yang berpendapat seperti itu, oke, kita catat begitu ya, sehingga kita bisa menjawabnya. Oke, selanjutnya ini dari beberapa kitab-kitab mereka ya, dari beberapa kitab mereka sebutkan. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa Hajar itu sebenarnya adalah seorang putri Raja Mesir begitu. Dia diyakini sebagai putri Raja Mesir. Nah, ini keterangannya kita bisa dapatkan dari Alkitab begitu ya. Jadi mungkin kita kalau mau mendapatkan cerita atau seringkali kita mendengarkan beberapa cerita-cerita yang cukup lengkap mengenai Bunda Hajar, itu diantara sumbernya adalah dari Alkitab. Seperti dalam kitab Kejadian 45 ayat 1 ya. Ini mungkin bisa dicek ya, ada beberapa lagi ayat-ayat di dalam Alkitab juga yang menjelaskan bahwa dia sebenarnya adalah putri Raja Mesir gitu ya. Itu juga ada pendapat dari Felix Trabulsi ya dan Leith Russell dalam bukunya judulnya Hagar. Hagar itu kalau orang Mesir itu kan kalau nyebut Jim itu
ya. Jadi Hagar ya sebenarnya Hajar ya, Sarah dan putra-putra mereka. Ini informasinya, putri Mesir itu artinya dia putri raja yang kemudian karena kerajaannya dikalahkan begitu sehingga akhirnya dia ditawan dan dia menjadi budak begitu. Sama seperti pendapat ketiga sih, mendekati pendapat ketiga ya. Next ya, pendapat ketiga itu mengatakan bahwa Bunda Hajar itu adalah putri Raja Amalek atau Raja Kan'an. Raja Kan'an itu ya keturunan asal muasalnya bangsa Arab lah ya, Kan'an di daerah Palestina dan sekitarnya, Mesir situ. Kemudian ya, dikatakan bahwa dia adalah putri raja penguasa Mesir sebelum raja yang kalah dalam perang dan akhirnya menjadi tawanan musuh. Lalu Hajar diangkat menjadi anak oleh raja. Nah, kalau ini disebutkan dia diangkat sebagai anak, ini menurut pendapat Ibnu Katsir. Ya, kalau tadi dia hanya kemudian dijadikan budak saja ya, di pendapat-pendapat ini. Tetapi kalau tadi ada yang mengatakan putri Raja Mesir, ada yang mengatakan putri Raja Kan'an, intinya memang sebenarnya ada sesuatu yang spesial dari Bunda Hajar ini begitu. Karena beliau walaupun statusnya pada saat itu merupakan hadiah dari raja kepada Sarah dan dia di statusnya menjadi budak pada saat itu, tetapi asal muasalnya tidak menghilangkan bibit bobot beliau begitu ya, seperti itu. Oke, next. Nah, kita lihat di sini ya, dari sisi namanya Hajar ya. Jadi kalau dalam sebuah penelitian ya dikatakan bahwa dalam kamus Alkitab Hajar itu secara bahasa Yunani artinya adalah bermigrasi, atau bahasa Arab juga begitu ya, hajaro yuhajiru ya. Itu artinya migrasi. Kemudian juga kita bisa lihat bahwa beberapa orang mengasosiasikan nama Hajar dengan suku Hagrid yang merupakan penduduk Beersheba yang terkenal karena keturunannya. Jadi memang ada darah begitu ya, atau ada gen yang tidak sembarangan yang mengalir di dalam diri Hajar. So, pendapat lain nama Hagar terdiri dari dua bagian. H ya, dalam hieroglif artinya bunga teratai, dan jar artinya negeri Jeb dalam arti Alkitabiah atau Mesir artinya namanya bunga teratai. Julukan bagi Hajar al-Misriyah. Jadi Hajar al-Misriyah disebutkan ya karena dia adalah perempuan Mesir yang berasal dari Mesir, maka artinya dia adalah bunga teratai Mesir gitu ya. Ini istilah-istilah namanya. Atau nama Hajar juga berasal dari kata hadza ajrukum. Nah, ini pendapat yang lainnya ya. Artinya yang memiliki arti ini imbalanmu. Apapun namanya ya macam-macam ya. Mungkin bisa ditafsirkan kayak misalnya nama saya nih, ini Bana Sari begitu kan. Bana itu apa kalau nanya sama orang tua saya artinya apa sih gitu. Pak, waktu itu saya tanya sama bapak ya, kemudian itu nama nenek gitu, nama nenek kamu, nenek keberapa lah gitu. Nenek itu maksudnya entah kakek atau neneknya lah ya, pokoknya keturunan sebelum saya gitu. Tapi ternyata Bana itu kalau dalam bahasa Padang kan bisa ya rancak Bana gitu ya, artinya bisa benar gitu ya. Atau misalnya Bana wagawas gitu ya, kalau di dalam Al-Quran juga ada tuh gitu. Bana itu artinya pembangun gitu. Jadi memang mungkin saja nama-nama itu bisa ya, tapi ya syukur-syukur memang ada sangkutan-sangkutannya dan artinya baik begitu ya, seperti itu. Nah, ini namanya juga kita mengenal seseorang ya. Kayak misalnya Mbak Diah Pitaloka, ini artinya apa sih gitu ya. Seperti Rike Diah Pitaloka mungkin gitu atau gimana yang ntar bisa dijelasin ya. Tapi intinya memang nama itu kan kita tahu ya ada mengandung doa gitu ya, mengandung, kadang-kadang kita bisa katakan bukan sebuah kebetulan, memang sebuah nama itu begitu ya. Oke, next ya. Ala kulihal itulah yang kita ketahui tentang Hajar dari beberapa keterangan-keterangan arti nama Hajar. Next. Ya. Nah, jadi ternyata ada pendapat lain juga ya. Hajar menurut suku Nubia Sudan Utara dan Mesir. Nah, ini jadi ada pendapat bahwa orang Nubia di Sudan Utara dan Mesir, sekitar ya Afrika itu ya, ke bawah dari Palestina itu, percaya bahwa Hajar awalnya adalah orang Nubia. Dan menurut keyakinan mereka, klaim ini didukung oleh beberapa alasan. Yang pertama, nama Hajar sesuai dengan pengucapan yang sama dengan kata Nubia Hajar.
yang berarti duduk atau ditinggalkan. Mungkin mengacu pada proses meninggalkannya sendirian di Mekah, dan arti langsung dari kata tersebut adalah aku akan duduk. Gitu. Jadi ini beberapa alasan ya kenapa mereka mengklaim bahwa Hajar itu sebenarnya berasal dari suku Nubia. Kedua, dikisahkan juga bahwa Hajar mengenakan gaun panjang longgar untuk menyembunyikan jejak kaki dari Ibu Sarah. Dan deskripsi ini berlaku untuk Jarjar, pakaian wanita Nubia yang terkenal dan digunakan hingga saat ini. Nah, begitu ya. Ini informasi kita terima saja dulu ya. Kemudian yang ketiga, kata Zamzam yang diyakini juga merupakan kata Nubia yang diucapkan oleh Hajar ketika air meluap dalam bahasa Nubia itu sesuai dengan sim yang dalam bahasa Arab berarti melakukan sesuatu dari mengering. Dia mengulanginya berulang kali sampai meminta air berhenti. Makanya air Zam-Zam itu kan bahasa Zam-Zam itu diyakini sebagai bahasa yang berasal dari bahasa Nubia begitu ya. Dan keempat, putranya Ismail adalah seorang pemanah yang terampil, dan ini adalah salah satu karakteristik terpenting dari Nubia kuno yang secara historis dikenal sebagai pemanah dalam perang mereka dengan Asyur, Persia, dan Romawi, dan bahkan dengan orang-orang Arab kemudian pada tahun 41 Hijriah. Begitu. Di sini mungkin kita akan jadi lebih kuat ya, mengapa kemudian dari Bunda Hajar ini lahir sosok Nabi Ismail alaihissalam yang kemudian dari garis keturunan Nabi Ismail inilah muncul Nabi akhir zaman, Nabi kita tercinta, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Nah ini makanya kemudian kita penting sekali memang mengenal lebih dalam ya tentang asal muasal Bunda Hajar ini dalam rangka juga memperkuat keyakinan kita akan mulianya keturunan Nabi Muhammad SAW yang oleh orang-orang Yahudi begitu ya, oleh orang Nasrani yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW diyakini sebagai atau mereka tidak mengimani kenabian Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah karena nasab beliau begitu. Nah, karena itu kita insya Allah ya semakin yakin bahwa memang ada yang tentunya Allah memilih garis keturunan Nabi Muhammad SAW adalah pilihan yang sangat-sangat spesial begitu. Next. Oke, nah kita mulai ya bagaimana kisah pertemuan pertama kali ya, Nabi Hajar dengan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang kemudian nanti akan di pekan depan insya Allah kita akan gali ya tentang ibroh-ibrohnya. Tetapi ceritanya ini juga mungkin kita sudah sering mendengarnya. Insya Allah mengulangnya kembali itu tidak akan membuat kita bosan ya, tetapi malah memperkuat. Jadi kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berasal dari wilayah Babilonia ya sekitar Irak ya pada saat itu, dan di awal-awal dakwah beliau mendapatkan penentangan yang keras dari umatnya, dari kaumnya, dan bahkan kita tahu bahwa Nabi Ibrahim nyaris saja dibakar oleh umatnya. Pada saat itulah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berhijrah. Nah, pada saat hijrah itu beliau membawa istrinya Sarah ya yang terkenal dengan kecantikannya ya, sampailah ke negeri Syam ya wilayah Palestina saat itu. Kemudian mereka lalu pindah ya, menuju Mesir, dan pada saat itu kita tahu ada sebuah kisah bagaimana ada seorang raja, dalam beberapa sumber dikatakan namanya adalah Amr bin Amr al-Qais bin Mailun ya, atau ada juga yang mengatakan itu sebenarnya adalah Firaun gitu, tapi bukan Firaun yang mengejar Musa tentunya. Beliau sangat suka dengan perempuan cantik ya, dan akhirnya karena pengawalnya pada saat itu melihat kecantikan Sarah dan memberikan laporan kepada raja tersebut, maka raja tersebut tertarik dan membawa Sarah beserta Ibrahim ke istananya. Pada saat itulah kita ketahui Nabi Ibrahim melakukan yang disebut dengan hilah ya. Hilah itu bentuk bukan berbohong atau bukan berdusta, tetapi cara untuk menyelamatkan diri atau cara untuk tidak mengungkapkan kebenaran secara eksplisit, tapi dengan taktik ya, karena memang pilihannya pada saat itu cukup berat ya. Jadi ada 3 kalau nggak salah ya Nabi Ibrahim itu posisi di mana beliau tidak menyebutkan atau tidak menjawab sesuatu secara
secara seharusnya gitu ya. Yang pertama ketika beliau ditanya siapakah yang membunuh atau siapakah yang menghancurkan berhala ini, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, tanya saja kepada berhala yang paling besar itu, gitu kan ya. Seperti itu. Nah, ada 3 termasuk yang ini. Siapa wanita ini? Maka Ibrahim menjawab, ia adalah saudariku. Karena dia tahu ketika dia menjawab ia adalah istriku, maka Nabi Ibrahim akan dibunuh ya, dan tentunya Sarah juga akan mengalami ancaman begitu. Nah, akhirnya ketika diketahui Nabi Ibrahim itu adalah saudaranya, maka raja tersebut kemudian membawa Sarah ke istananya, dan singkat cerita Sarah yang yang merupakan istri Nabi yang juga solehah ya, yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berhadapan dengan satu kondisi yang cukup tegang pada saat itu ya, sehingga beliau berada pada satu kondisi yang luar biasa dan pengharapannya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, next ya, di sini kita lihat ya bahwa ada kisah yang cukup luar biasa dari Sarah sebelum kita ketemu kepada Bunda Hajar kembali. Next, ini slide-nya. Bagaimana saat raja mulai menyakiti Sarah ya, dalam tanda kutip menyakiti, tentunya ingin mendekati Sarah dan menggoda Sarah, maka Sarah berdoa kepada Allah agar atau diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tangan raja tiba-tiba lumpuh ya, lalu kemudian raja memohon kepada Sarah untuk berdoa kembali kepada Tuhannya agar diberikan kesembuhan. Nah, ini terjadi sampai 3 kali ya. Ketika diberikan kesembuhan, raja tersebut kemudian muncul kembali nafsunya dan ingin kembali menyakiti Sarah. Sampai kemudian ketika itu terjadi 3 kali, akhirnya raja menyerah, dan pada saat itulah dia melihat sosok Sarah sebagai sosok yang luar biasa ya. Akhirnya singkat cerita ya, agar ya banyak keyakinan ya mungkin ya, karena keyakinan terhadap orang yang spesial itu pada zaman dulu kan kuat sekali, mungkin zaman sekarang juga masih ada ya, sehingga orang yang spesial itu perlu mendapatkan perlakuan khusus ya. Maka akhirnya singkat cerita Sarah justru alih-alih dia dicelakai atau dinodai ya, malah dia kemudian mendapatkan hadiah seorang perempuan cantik juga ya, yaitu Hajar begitu. Karena pada zaman dulu ya budak atau pemberian seseorang itu juga sesuatu yang sebuah harta benda ya, karena terhitung cukup prestis begitu ketika seseorang memiliki budak begitu. Oke, next. Nah, pada saat itulah kemudian kita dapati ya, ketika perjalanan mereka kembali, usia mereka sudah semakin menua, kita tahu juga ceritanya bahwa kemudian Sarah meminta agar Hajar bisa menjadi istri dari Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena memang Sarah belum juga mampu melahirkan dan memberikan anak bagi suaminya Ibrahim alaihissalam. Kita nggak tahu nih berapa sih umurnya Hajar pada saat itu, yang tadi saya bilang ya, kita tuh kadang-kadang pengen tahu aja gitu ya, mau ngebandingin nih antara istri tua sama istri muda gitu. Sebenarnya kayak begini-gini kita nggak bisa dapat keterangannya seperti apa. Ala kulli hal, intinya Hajar adalah perempuan yang subur ya, dia kemudian tidak lama menikah dengan Nabi Ibrahim pada saat itu, langsung memiliki langsung hamil ya, dan bisa memberikan anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan memang berjaraknya pada saat itu diceritakan dalam beberapa riwayat 5 tahun ya dengan kehamilan Sarah. Tentunya masa-masa ini, masa-masa di mana Sarah, kalau kita sekarang udah tahu nih ceritanya bahwa kemudian tidak lama kemudian Sarah mendapatkan kabar gembira bahwa dia akan melahirkan anak pula begitu ya, dan seorang nabi pula ya. Tapi kan dulu masa-masanya Sarah pada saat itu pasti melewati masa-masa dia harus melihat selama ini penantiannya berpuluh-puluh tahun untuk mendapatkan anak dari suaminya yang tercinta, belum juga dikaruniai, tiba-tiba ada perempuan baru begitu ya, punya anak, bisa memberikan anak buat suaminya, bisa memberikan kebahagiaan. Tentunya secara manusiawi perasaan cemburu dan sebagainya hadir di dalam diri Sarah. Pada saat itu Nabi Ibrahim berusia 86 tahun ya. Dan untuk menjaga keluarga Nabi menjadi keluarga yang tetap terjaga dari hawa nafsu dan kerusakan campur aduknya hawa nafsu
terhadap keharmonisan sebuah keluarga, maka disinilah Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menurunkan wahyu dan mengatur sedemikian rupa. Jadi teman-teman sekalian, kalau kemudian kita di dalam di dalam tahiyat ya, seringkali kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim ya. Kita tahu bahwa ada dua keluarga yang akan kita sebut terus-menerus di dalam sholat kita. Dan pengulangan itu adalah untuk apa? Untuk kita bisa mengambil pelajaran terhadap dari dua keluarga tersebut, yaitu keluarga Nabi Muhammad SAW dan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan cara Allah menjaga keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dengan ini, begitu. Ya, ditakdirkan Nabi Ibrahim harus mendua, ditakdirkan Sarah harus berbagi suami dengan Hajar yang notabene adalah budaknya beliau, begitu ya, karena merupakan hadiah dari raja pada saat itu. Nah, jadi keterangan-keterangan yang mengatakan Sarah diliputi rasa cemburu, kemudian menginginkan agar Hajar dan anaknya tidak tinggal lagi satu atap dengan dia, itu adalah keterangan-keterangan yang memang kita dapat dari kitab-kitab terdahulu, begitu. Nah, ini intinya kalau di dalam Islam itu penjelasan hanya kemudian Allah memberikan perintah melalui wahyu agar membawa Hajar dan Ismail biwadin ghairi zar'in, gitu ya. Nah, ini juga kita tuh perhatiannya nggak usah kemana-mana gitu ya. Mau sebabnya cemburu kah, mau sebabnya apa, tetapi bahwa ini adalah satu perintah yang kemudian ada dampak yang jauh lebih besar dari itu semua, yaitu sebuah manasik ya, yaitu sebuah peradaban yang dibangun begitu. Jadi memang kadang-kadang jangan sampai ini pelajarannya adalah jangan sampai kita kemudian terjebak kepada intrik-intrik ya, yang itu sesuatu yang lumrah terjadi ya dalam kehidupan manusia, yang sebenarnya itu kita dialihkan dari satu pemikiran besar ya tentang kehidupan manusia gitu ya. Nah, ini yang kita sebenarnya pelajaran pentingnya seperti itu. Jadi memang pengantarnya katanya Sarah cemburu lalu kemudian dipindahkan. Cuma kan pertanyaannya adalah kenapa dipindahnya jauh-jauh? Udah aja deket-deket situ misalnya gitu ya. Kalau logika kita. Tapi sekali lagi itu bukan urusan kita dan tidak penting juga kita bahas ke situ. Ala kulihal di sini menurut beberapa ahli tafsir ya, pada waktu itu datang perintah Allah kepada Nabi Ibrahim agar membawa istri keduanya Hajar dan bayinya Ismail ke tanah Mekah. Ini memang kalau dari sisi Nabi Ibrahim alaihissalamnya tentunya adalah satu ujian berat, karena Nabi sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah, satu-satunya Nabi yang mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih terdekat Allah Subhanahu Wa Taala adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah ingin menguji Nabi Ibrahim, kecintaannya yang selama ini sudah dia nanti-nanti, kemudian kenikmatan tersebut datang kepada Nabi Ibrahim, sampai di mana kenikmatan tersebut tidak menjauhkan cintanya sedikit pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini ujiannya. Dan tentunya ujian kepada Nabi Ibrahim berdampak kepada Bunda Hajarnya, begitu ya. Jadi pendamping Nabi Ibrahim juga pastinya akan mendapatkan efek dari ujian tersebut. Nabi Ibrahim diuji melepaskan anak dan istri tercintanya, Bunda Hajar diuji terlepas dari dia bergantung. Nah, inilah yang kemudian cara Allah mengatur semuanya, gitu ya. Makanya kemudian kita dapati berikutnya adalah ini masih ada slide-nya nggak? Habis ya? Nah, nextnya Hajar dan sejuta hikmah, gitu ya. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa sampai di sini ya kita tahu bahwa Hajar adalah perempuan yang ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi pendamping dari sosok yang luar biasa, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pilihan Allah terhadap Hajar ini pilihan yang cukup spesial ya, karena pada saat Allah memilih Sarah sebagai istri Nabi Ibrahim, istri pertama Nabi Ibrahim, itu hal yang biasa. Tetapi ketika ada pilihan Allah bagi seorang perempuan yang mungkin di masa kita saat ini sebagai istri kedua, sebagai orang kedua misalnya gitu ya, itu punya posisi khusus yang agak miring gitu ya, maka di sini kita diuji juga untuk bisa melihat bagaimana segala sesuatu itu tidak dipengaruhi oleh penilaian hawa nafsu kita, begitu.
Tetapi karena apa? Karena kita akan terhalang dari kemampuan mendapati hikmah. Kita terhalang dari kemampuan mendapatkan pelajaran, dan kita terhalang dari kemampuan untuk menjadi lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih kuat lagi imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita hindari gitu ya. Karena itu ketika kita melihat sosok Hajar dengan kisahnya yang cukup singkat tadi begitu ya, tetapi kita bisa ambil pelajaran bahwa asal seseorang mungkin berpengaruh, tetapi yang jauh lebih berpengaruh itu adalah kualitas seseorang. Ya, kita memang dipengaruhi oleh genetik kita dan sebagainya, tetapi kita punya kemampuan seperti Bunda Hajar untuk bisa memiliki kualitas, sehingga pada hakikatnya kita semua ini adalah orang-orang yang dipilih Allah, karena kita berasal dari sperma yang dipilih. Dari ratusan miliar sperma yang ada, kita adalah pilihan. Maka sebenarnya setiap manusia itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Apalagi bahwa Hajar ini memang lebih dipilih lagi karena diangkat namanya di dalam Al-Quran, dan dari sosok beliau ini nanti kita juga akan lihat terbentuk zuriyah yang luar biasa. Ya, insya Allah kita akan perdalam lagi di pertemuan berikutnya. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menggalinya. Yang terpenting adalah kita mendapatkan kesempatan untuk meraih hikmah sebanyak-banyaknya, agar itu bisa memberikan pengaruh kepada kehidupan kita, dan kemudian kehidupan kita menjadi jauh lebih baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini jangan kemana-mana nih teman-teman yang sudah menyimak nih. 2 pekan lagi kita akan ada part 2 gitu. Gitu ya, Ya, Ustazah. Iya. Allah. Ya mungkin saya cuma ingin bertanya tadi ya, sebenarnya terkait yang status tadi gitu ya Ustazah. Kalau misalkan kalau dibandingkan dengan Sarahnya sendiri, ini apakah apa ya, beda status gitu ya Ustazah ya? Saya soalnya kalau cerita tentang saya sih terus terang agak kurang banyak mendengar sih, banyak kan memang kita lebih sering mendengar cerita tentang Bunda Hajar ini Ustazah. Kan kalau tadi Iya. apakah dari Sarah ini juga merupakan apa ya, putri juga atau apa gitu Ustazah? Pernah ada kisahnya juga nggak Ustazah? Iya. Jadi kalau di dalam surat Al-Baqarah ya, la nufarriqu baina ahadim minhum. Gimana? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum yuhasibkum bihillah wa yakfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi. Di dalam prinsip Islam, kita tidak pernah membedakan baina ahadim mir rusulih, antara rasul-rasul nabi. Ya, baina ahadim mir rusulih, kita kemudian sebagai umat Islam, kita adalah umat penutup nabi akhir zaman. Nabi yang merupakan penyambung risalah-risalah dari nabi-nabi terdahulu. Jadi kita memuliakan seluruh nabi-nabi, termasuk keluarganya, begitu ya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri punya 2 istri yang kita kenal, Bunda Hajar yang barusan kita pelajari, dan kemudian juga Siti Sarah. Maka tentunya kita melihat ini secara, walaupun saat ini sebagai umat Islam, tuntunan yang pernah dijalani prosesnya oleh Siti Hajar ini kemudian menjadi manasik yang terus-menerus kita hidupkan sampai sekarang, bukan berarti kemudian menafikan Sarah yang secara notabene itu beliau ini adalah penyambung garis keturunan dari kemudian Nabi Ishak dan seterusnya sampai ke umat Yahudi dan umat Nasrani ya. Nah ini kita, kalau orang-orang Yahudi, Nasrani dan Bani Israel itu memisahkan karena memang mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan garis keturunannya. Jadi mereka bahkan melihat Nabi Ismail itu bukan sebagai nabi gitu ya. Bukan sebagai nabi, atau mereka nafikan lah, intinya mereka merasa bahwa jalur Nabi Ishak itu lebih mulia. Kita tidak memandang seperti itu. Begitu juga dengan tentunya posisi Sarah yang mungkin secara tuntunan
apa yang dia lakukan itu tidak kemudian menjadi manasik yang sampai saat ini kita jadikan sebagai tata cara ibadah kita ya. Tetapi bukan berarti Sarah kemudian tidak atau kekurangan kemuliaannya. Karena apa? Karena kita ketahui ternyata Bunda Sarah juga merupakan sosok perempuan yang namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an, yang kisahnya diabadikan di dalam Al-Qur'an gitu. Yang mana kisahnya? Nah, kisahnya adalah manakala Sarah dengan Nabi Ibrahim kedatangan tamu, yaitu malaikat yang datang ke rumahnya yang akan mengabarkan bahwa Sarah tidak lama lagi akan hamil gitu. Jadi bahkan diceritakan Sarah itu kemudian tersenyum kepada malaikat ya, dan kemudian sempat berargumen kepada malaikat itu. Bagaimana bisa saya hamil, saya udah tua begini gitu loh ya. Kira-kira ayatnya nanti kita lihat ayatnya di dalam Al-Qur'an begitu ya. Artinya kisah beliau yang unik ini diangkat dalam Al-Quran, dan itu juga tentunya adalah sebuah kemuliaan kepada Bunda Sarah gitu. Belum lagi memang dari kisah yang tadi ya, bahwa dia ditangkap oleh raja, kemudian dia ternyata mampu melindungi dirinya dengan keimanannya, itu juga cerita spesial pastinya kan. Nah, cerita yang itu, jadi tadi kan kisahnya dia ditangkap. Tidak ada perlindungan yang bisa dia lakukan lagi karena Nabi Ibrahim pada saat itu sudah tidak berdaya karena dia dianggap sebagai saudaranya, lalu kemudian dipisahkan oleh raja tersebut. Nabi Ibrahim di mana, dia di mana, sehingga dia tidak bisa mendapatkan perlindungan dari suaminya dalam status dia sebagai pengungsi begitu ya, dalam status dia berhijrah dari Babilonia ke Mesir begitu. Setelah itu yang dia hadapi adalah seorang raja yang berkuasa begitu. Tidak ada lagi tempat dia bersandar, tempat berlindung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinannya luar biasa. Bahkan doa dari Sarah itu menjadi doa yang cukup terkenal ya. Nanti kita sama-sama searching lagi bagaimana doanya. Kita mungkin itu bisa menjadi pegangan kita nanti, doa tersebut dikala kita sedang terancam bahaya atau terancam penodaan dan penistaan, wa na'udzubillahi min zalik ya. Nah, itu bisa kita baca dengan segenap keyakinan yang bisa kita teladani dari Bunda Sarah ya. Kemudian juga bahwa keyakinan tersebut mampu mengantarkan kepada sebuah keajaiban begitu. Seorang raja yang tiba-tiba bisa lumpuh akibat doa tersebut, dan bahkan seraja tersebut berbalik ya, dari tadinya mau menodai, justru dia kemudian memberikan hadiah bagi Sarah, yang itu akhirnya menjadi awal cerita panjang ya, dari yang akhirnya sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Begitu teman-teman. Jadi dalam melihat contoh-contoh itu bukan berarti ketika tidak diceritakan dia tidak punya cerita istimewa begitu ya. Kitanya aja belum nyingkap gitu. Pas disingkap begitu, ada doa spesial ternyata. Saya beberapa kali coba menghafal doanya Sarah itu, tapi belum hafal-hafal ya. Tapi beberapa kali saya baca kutip, dan ini luar biasa gitu. Dari doanya itu tentang keimanan ya. Kemudian ya Allah, kalau memang Engkau menjaga aku gitu ya, maka tunjukkanlah kebesaranmu, kira-kira begitulah ya. Dan Allah kemudian menunjukkan kebesarannya di hadapan Sarah, dan luar biasa begitu. Itu sih mungkin Mbak, tadi karena konsentrasinya kita ke Bunda Hajar ya, maka doanya Bunda Sarah kita nggak bisa kutip di sini. Insya Allah nanti saya kutip doanya ya, atau mungkin searching juga bisa ya, ada di dalam bahasa Arabnya apa gitu, kemudian doanya luar biasa memang. Siap, Ustazah. Oke. Ini mungkin ada satu pertanyaan, tapi saya nggak tahu nih, mungkin jawabannya tunggu minggu depan. Nggak tahu ya. Ini pertanyaan begini, Ustazah. Berarti sepanjang hidupnya sejak diantar ke Mekah, Bunda Hajar dan Nabi Ismail sudah tidak ditengok lagi oleh Nabi Ibrahim sampai dewasa ya? Nah, ini kan ceritanya kita tahu bahwa berikutnya itu ayat-ayat yang terkait dengan keluarga Nabi Ibrahim itu adalah ayat-ayat kaitannya dengan perintah berkurban ya. Nah, ini usia di mana falamma balagha asyuddahu, yaitu adalah usia baliknya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi memang ada peristiwa yang kemudian kita bisa ambil kesimpulan bahwa kemudian Nabi Ibrahim berkumpul kembali dengan keluarganya gitu. Karena ada juga perintah setelah itu Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail membangun kembali Ka'bah. Tentunya tidak pada masa Nabi Ismail masih bayi dong kan, karena ada makom Ibrahim ya, kemudian ada Hijr Ismail yang kalau kita berangkat ke Masjidil Haram ya, ada Hijr Ismail, ada makom Ibrahim, itu yang menjadi situs-situs penanda bagaimana dulu proses Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail pada saat beliau sudah besar,
kemudian memakmurkan Baitullah ya, dan juga memakmurkan tanah haram ya, tanah haram Masjidil Haram saat ini. Nah, tapi kan kita tahu juga bahwa cerita bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya di dalam mimpinya itu adalah peristiwa di mana Nabi Ismail masih baru beranjak dewasa gitu. Sehingga tidak sampai Nabi Ibrahim kemudian berumah tangga baru Nabi Ismail berumah tangga baru Nabi Ibrahim datang ya. Ada juga beberapa kisah tentang bagaimana setelah Nabi Ismail berkeluarga, Nabi Ibrahim mendatangi keluarganya Nabi Ismail dan sebagainya. Begitu. Tapi intinya Allah kemudian setelah mengetahui bahwa ujiannya terhadap hamba yang dia cintai ini lulus, begitu ya, hambanya ini lulus dan bahkan menunjukkan kemurnian iman dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian hadiahnya adalah berupa berkumpulnya kembali dengan keluarga. Tapi abis itu memang ujian berikutnya ya, ujian keimanan berikutnya ya perintah menyembelih tadi gitu ya. Kisahnya nanti bisa kita insya Allah mungkin kita akan lihat di pekan depan sorotannya seperti apa. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan ya untuk menggalinya. Insya Allah Ustazah. Nggak sabar jadinya. Ya, Baik, mungkin itu dari saya Ustazah. ya baik. Sebelumnya boleh minta izin untuk doa penutupnya Ustazah. Oke, baik. Ini sama-sama kita tundukkan hati, memohon kepada Allah yang terbaik, berharap agar Allah memberikan kita pengampunan dan juga limpahan karunia dan kebaikan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas waktunya. Alhamdulillah Sama-sama semua. untuk kajian kali ini kita sudah selesai. Insya Allah kita akan jumpa lagi di 2 pekan berikutnya untuk kajian berikutnya Ustazah. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Sudah dengan masing-masing mengikuti tuntunan untuk berkurban ya, mudah-mudahan. Ya, insya Allah. Insya Allah. Berkurban di mana tahun ini? Mudah-mudahan di tempat yang terbaik ya, insya Allah. Kalau Kebetulan ada yang mau Ustazah. kurban di Palestina, boleh. Oh, iya Ya, di kurban di Palestina itu kurban di tanahnya asalnya tempat hijrah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ya. Nah, mungkin mau tersambungkan kurbannya di sana boleh. Atau misalnya salah satu kita punya kurban sekeluarga ada 3 atau 2, salah satunya bisa dikirim ke Palestina. Insya Allah menyambung keberkahannya. Amin ya Rob. Nanti kalau ada yang mau boleh menghubungi saya. Siap Ustaz. Ya, bagi teman-teman seperti tadi sudah disampaikan oleh Ustazah, silakan untuk Masya Allah banget ya kurbannya di Palestina ya Ustaz. Iya betul, betul. Kita memang mungkin saya sedikit mau menjelaskan, boleh ya sedikit ya. Jadi di tanah kita di Indonesia memang kita banyak yang membutuhkan, tapi jangan lupa saat ini kita ketahui bahwa saudara-saudara kita di Palestina sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik ya, sedang terjajah karena mereka harus menjaga Masjidil Aqsa ya, tidak ingin melepaskan Masjidil Aqsa yang merupakan amanah. Untuk itulah mereka harus menanggung banyak beban kehidupan ya, termasuk salah satunya adalah dengan penjajahan yang semakin hari semakin membuat kehidupan mereka semakin sulit begitu. Nah, perhatian kita terhadap mereka sebenarnya adalah bentuk kewajiban nih ya, artinya
kewajiban kita yang kita tidak bisa ke sana ngebantu ngebela mereka gitu ya. Tetapi apa yang bisa kita kirimkan, sekedar bantuan atau sekedar tadi ya salah satu kurban kita mungkin bisa kita kirimkan ke sana, insya Allah menjadi penguat mereka dan juga penanda bahwa kita menjadi bagian dari mereka dan juga bahwa kita sudah menunaikan kewajiban kita juga membantu mereka dan berada di sisi mereka. Itu sedikit mungkin tambahannya karena kita kaitannya juga tadi bicara tentang Hajar dan kaitannya juga dengan nyambung dengan Palestina ya. Seperti Ya, itu. Baik, terima kasih teman-teman sudah bersedia mendengarkan tambahan informasinya. iya nih Ustazah sudah ada yang nanya ke saya mau infonya. Oke, Alhamdulillah. baik. Nanti saya kirim Boleh ya saya, informasinya ya, ya. ya nanti Oke, mungkin saya teruskan ke alhamdulillah. yang bertanya. Ya Boleh, boleh, silakan. boleh. Saya kirim via WA ya. Ya siap Oke, Ustazah. jazakumullah khairal jaza. Baik, bisa pamit ini ya, Iya Fadil ya. silakan. Ya, Ya, assalamualaikum assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi teman-teman yang masih berada di ruang ruang kajian, mungkin ada beberapa pengumuman juga yang ingin saya sampaikan ya. Selain yang tadi mungkin dari Ustazah Banasari untuk kesempatan berkurban di Palestina itu, Masya Allah, silakan silakan dan nanti mungkin untuk infonya akan di-share ke WA grup Kajian Muslimah Askia gitu. Tetapi jika, mungkin ini tetapi jika mungkin ingin juga berkurban di area wilayah operasi Medco, itu juga masih dibuka dari, BDI, itu silakan juga untuk menghubungi PIC yang bersangkutan. Dan yang terakhir sebetulnya, dari kami ingin memberi sedikit teaser, untuk merayakan Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli, ini, dari Kajian Muslimah bersama dengan tim Hana Indonesia, ini membuat, acara kelas bermain bersama Hana. Untuk anak, yang kita targetkan usia dini yaitu usia 5 sampai 8 tahun. Acaranya di tanggal 23 Juli hari Sabtu, hanya 2 jam saja. Pendaftarannya, nanti insya Allah akan dibuka di hari Senin. Dan mungkin bagi para orang tua yang memang sudah memiliki objektif atau untuk mengenalkan, tauhid lebih dini ya kepada anak-anaknya dari acara ini, tim Hana juga ingin membantu, ibu-ibu sekalian gitu. Karena itu, untuk anaknya usia 5 sampai 8 tahun itu silakan saja nanti hari Senin insyaallah, pengumumannya akan kami blast melalui email. Jadi harap ditunggu saja untuk emailnya dan jika berminat, silakan mendaftar karena memang jumlah anak yang dapat berpartisipasi hanya, terbatas ya. Karena memang lebih memfokuskan, dan prosesnya adalah mengenai untuk mengenalkan tauhid sejak dini. Dan untuk, yang jika ingin bertanya-tanya itu sudah bisa, pada PIC Vini Savitri, nanti mungkin juga di email akan ada, lembar FAQ ya untuk pertanyaan. Mungkin pengumumannya dari saya itu saja, dan jika ada yang masih ingin menyalurkan kenceleng itu dipersilakan, kepada nomor salah, mana sana bener ya? Kepada nomor ini, nanti insya Allah akan kami salurkan kepada lembaga kemanusiaan yang membutuhkan dan juga untuk membantu apabila ada saudara-saudara kita yang terkena bencana banjir dan bencana alam lainnya. Itu saja dari saya ucapkan terima kasih karena teman-teman telah menemani saya, bersama Ustazah Banasari. Jangan lupa bahwa masih ada kelanjutannya insya Allah 2 pekan lagi. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali dan belajar kembali mengenal lebih dekat mengenai, Bunda Hajar dan ibrah yang bisa kita ambil dari kisahnya. Baik itu saja dari saya, sebelum kita tutup, mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Demikian dari saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.